Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan materi untuk pertemuan ketiga sesuai sesuai rencana perkuliahan semester ya PS. Eh, Pertemuan ketiga adalah tentang bentuk geometri. Jadi bentuk-bentuk geometri ini adalah bentuk-bentuk dasar yang kita buat sebelum gambar yang sepertinya rumit itu eh, terbentuk ya. Entah itu gambar bangunan, gambar peralatan mesin misalnya, atau gambar lain. Jadi bentuk-bentuk dasar itu seperti segitiga, terus lingkaran, lalu eh, segi empat ya, segi lima dan seterusnya. Jadi eh, pada dasarnya diperlukan sekali pengetahuan dasar matematika, terutama di bahasan geometri, tentang bentuk-bentuk sempurna, kaidah-kaidahnya. Kaidah-kaidah itu maksudnya bentuk siku, itu ya. Siku itu 90 derajat, pengetahuan tentang sudut. Kemudian eh, apa namanya? hmm, Persinggungan misalnya ya. Kemudian bentuk-bentuk peralihan, eh, separuh lingkaran misalnya, ya. Busur-busur itu. Kemudian ya beberapa kaidah yang dasarnya sebenarnya di geometri matematika. Baik gambar-gambar rumit sekali lagi pada dasarnya adalah diletakkan atau disandarkan pada kumpulan beberapa bentuk geometri yang sederhana sebenarnya. Kemudian bentuk geometri itu sendiri ya tersusun atas eh, garis-garis sederhana. Garis sederhana itu ya garis lurus atau garis lengkung. Dua macam saja ya. Apakah lengkungnya itu sempurna, bagian dari lingkaran, atau dia elips, itu kita lihat belakangan ya kontekstual. Baik, kita lihat saja eh, materinya sebagai berikut. Hmm, saya tutup dulu ya. Nah, ini bentuk dasar geometri. Unsur-unsur geometri sering digunakan seorang juru gambar atau ahli gambar teknik untuk menggambar konstruksi eh, eh, mesin atau bangunan. Nanti saja kalau kita di sipil. Unsur-unsur geometri yang dimaksud ini adalah busur-busur, lingkaran, garis, atau sudut. Konstruksi geometri digunakan agar lukisan atau gambar yang dibuat memberikan bentuk yang baik. Masalah-masalah geometri yang murni ya, dapat diselesaikan cukup dengan jangka dan penggaris datar atau straight edge, dan dalam hal-hal tertentu metode ini dapat dimanfaatkan untuk membuat gambar teknik.
Konstruksi-konstruksi dasar pada saat ini menggambar suatu komponen bang. Juru gambar sering menggunakan konstruksi yang didasarkan pada unsur-unsur geometris. Unsur-unsur geometris yang dimaksud di sini adalah busur-busur, lingkaran, garis, atau sudut. Untuk itu diperlukan keterampilan dalam menggunakan penggaris T, ya, jangka, segitiga, dan lain-lain sebagai dasar menggambar bentuk geometris ini yang dilakukan dengan manual. Ya, walaupun kita sudah mulai beralih kepada penggunaan cat, ya, computer aided design, atau menggambar dengan bantuan komputer, tetapi dasar-dasar ini secara manual perlu kita kuasai sebelumnya. Bentuk geometri sederhana sering dijumpai dalam gambar sabuk, rantai, atau simbol-simbol dalam teori mendesain sebuah sistem permesinan. Demikian pula dalam hal bangunan, ya. Beberapa konstruksi dengan garis. Membuat garis tegak lurus. Yang pertama, buat garis AB dulu. Ini dari A ke B. Terus buat radius dari A ke B sejauh R, sembarang R lah ya. Yang jelas R itu harus lebih besar daripada C. Jadi misalnya jarak A ke C ini 5 cm, R ini ya ambillah misalnya 6 atau 7 atau 8. Makin besar makin bagus sih. Nah, kemudian eh, ambil jangka tadi, jarak-jarak jarumnya dengan jarak mata penanya atau pensilnya. Kalau di sini 5, ini misalnya 7 ya. Dia akan memutar di sini sekali. Kemudian jarumnya pindah ke B, putar lagi. Maka dia akan bertemu, dua busur itu saling bertemu di titik A dan titik B kecil. Nah, hubungkan garis A dan B ini, maka A dan B kecil, A kecil dan B kecil, garis yang melalui ini akan tegak lurus dengan A besar, B besar. Garis ini tegak lurus. Jadi garis yang hitam itu hasil gambarnya, kemudian yang enggak, yang berwarna merah ini adalah garis bantunya. Selanjutnya membuat garis yang mengapit 30 derajat. Pertama buat garis PO, ya. Eh, Buat busur lingkaran berpusat di P dengan radius R, memotong P0 titik S dengan radius yang sama. Busur lingkaran berpusat di S hingga memotong busur lingkaran sebelumnya titik T dengan radius yang sama. Buat busur lingkaran berpusat di T sehingga berbentuk titik R, titik garis P ke R. Wah, sepertinya ini bukan ini gambarnya, ya. Kayaknya ini ada yang salah dengan materi ini. Kita lewati saja, ya. Saya tandai dulu. Lalu membagi sebuah garis dalam bagian-bagian sama. Misalnya akan keturunkan. Nah, biar kelihatan dengan gambarnya. Misalnya akan dibuat garis yang dibagi dengan 5 bagian yang sama. Caranya seperti gambar ini. A, B, C. A ini sembarang panjang, AC juga sembarang panjang. Nah, kita ingin membaginya
menjadi 5 bagian yang sama. Nah, ini eh, cukup kita bagi 5 langsung. Ini panjangnya misalnya 50, maka berarti ini 10-10. Kalau ini adalah 55, AB 55, berarti jarak sini 11, 11, 11, 11, 11, ya 55. Lalu hubungkan titik satu ke satu aksen, dua ke dua aksen, tiga tiga aksen, empat ke empat aksen, dan titik lima, titik C ke titik B. Ini sudah ada. Ini dengan sembarang sudut misalnya, enggak, tidak disebutkan sudutnya berapa. Lalu menggambar garis tegak lurus. Melalui sebuah titik pada atau di luar garis tertentu dapat digambarkan sebuah garis tegak lurus pada garis tersebut dengan menggunakan sebuah penggaris T dan sebuah segitiga. Atau dua buah segitiga seperti tampak pada gambar 4.2. Nah, ini garis penggaris, kemudian ini ditaruh saja di atas berimpit ini eh, penggaris segitiganya, maka garis saja mengikuti ini hasilnya dia akan tegak lurus. Misalnya ya, misalnya AB itu kita garis sembarang dulu, terus taruh mistar panjang atau penggaris panjang di sini. Nah, kemudian datanglah eh, penggaris segitiga seperti ini. Garislah dari sini ke atas, maka eh, persilangan ini adalah tegak lurus ya, karena penggarisnya penggaris segitiga tegak lurus. Lalu membagi dua buah sudut. Hal berikut yang akan kita pelajari adalah membagi sudut dengan alat penggaris dan jangka. Ada banyak sudut yang dapat kita buat dengan kedua alat tersebut. Sebagian di antaranya adalah membagi dua sudut sembarang yang diperlihatkan gambar ini, 4.3. Misalnya kita punya garis eh, BAC, dia memiliki sudut sini. Terus kita ingin setengahnya membagi dua buah ini, A, B, C ini kita bagi dua. Caranya adalah satu, dengan jari-jari yang cukup besar, gambarlah sebuah busur lingkaran dengan titik A sebagai titik pusat ini. Dari ini jarumnya, terus ini apa namanya, mata penanya di sini kita putar sehingga eh, kita dapatkan titik berikutnya, titik E. Sekali lagi ini ada dua garis BAC bersudut seperti ini, kita ingin dapat setengahnya. Kita ambil eh, jangka yang jarumnya di sebelah sini, terus kita tarik sembarang mata pena ada di D lah misalnya. Ini tandai D, kemudian kita putar ke bawah sehingga menyentuh garis AC, maka di sini titik E. Lalu dengan jari-jari yang sama, buatlah dua busur lingkaran dengan titik D dan E. Sudah dapat. Kemudian garis penghubung AF adalah garis yang dicari. Nah, dari sini pindah jarumnya ke D dan E. Pindah jarumnya ke D dan E. Taruh di sini, putar yang menyentuh garis
belum nyentuh ya, pokoknya putar di sini sembarang saja, jangan bulat sempurna, sekitaran inilah antara B dan C. Ini, kemudian pindah lagi jarumnya ke sini, jarum jangka ya, putar lagi sini. Nah, yang sekiranya kena dengan busur pertama tadi. Pertemuan busur pertama tadi dinamai dengan titik F. Ya, nah titik F ini kita hubungkan dengan AF. Maka sudut yang tercipta antara AB dan F ini itu setengahnya dari sudut yang ada dibentuk oleh garis BA dan AC. Demikian, nah kalau kita membagi eh, dua sudut. Atau gampangnya saya bisa praktikkan sebagai berikut ya. Saya buka mesin gambarnya dulu. Nah, di sini. Kita tutup dulu ini. Kita masuk ke program gambar. Ya. Nah, yang pertama tadi garis eh, ini ya, saya lupa garis AC atau AC, satu garis, kemudian sembarang sudut, ya, sembarang sudut. hmm, nah, berapakah sudutnya? Nah, ada dua ya, dua garis membentuk sebuah sudut. Yang ini namanya A. Oh, besar sekali. Lalu ada B, jadi ada O. Dan ada C. Hmm, Pusat. Hmm, Pusat sekali karena komputernya sedang bekerja berat ya. Banyak jendela yang saya buka. Hmm, saya ulang saja. Nah, tinggi maju 10. Saya. Hmm,
A, terus B-nya, ya, terus C-nya. Nah, kemudian kita ambil jangka, maka di sini kita pilih yang ini. Eh, karena ini dalam gambar programming komputer, dia akan mengeksekusinya sebagai lingkaran penuh. Kalau kalian manual, tidak usah lingkaran penuh. Nah, sehingga saya akan menghapus bagian yang nggak perlu. Tersisa yang ini saja. Sehingga tadi diawali dari sini ya. Ini tadi kan satu jarak, sembarang jarak. 134,5 misalnya. Ditarik ke sini, berarti di sini juga 134,5. Nah, yang atas itu tadi bernama D. Oke, di sini D. Dan garis selanjutnya bernama, bukan titik selanjutnya bernama F. Nah, yang ingin kita cari kan yang ini A, B, A. Ini dibagi dua sudut ini kita bagi dua berapa? Bagaimana caranya? Lalu eh, ini kita buat lingkaran lagi. Ini kan jangkanya jangan dirubah dulu, ya. Cuma tinggal memindahkan saja. Yang asalnya jarumnya di A, sekarang jarumnya pindah di B. Atau kalau menggambar elektronik ya atau dengan komputer, jarum itu adalah pusat lingkaran. Maksudnya. Nah, jari-jarinya sama dengan AD atau 134,5. Terus ini langsung jadi lingkar. Sekali lagi, pindah jarumnya ke F. Nah, perpotongannya ini, dua ini, inilah nanti yang akan kita hubungkan. Nah, supaya bisa dihapus, ya. Ini saya hapus. Oh, tidak berimpit ya. Tidak pernah. Nah, kita ulangi lagi. Oh, yang salah ini. Kendaraan satu ini. Mungkin mengambil titik ini tidak bagus. Oh, ini yang tadi benar. Yang D berarti yang sama. Kita ulangi. Dia menuju titik A. Nah, saya kira sudah Olimpik. Nah, nah, ini bisa terus. Persilangan inilah yang disebut huruf di F. Huruf apa tadi ya? Oh, saya salah. Setelah D harusnya ini huruf E. Saya salah. Huruf F berarti di sini. Ini F ya. Berarti yang ditinggalkannya adalah huruf E di sini. Nah,
Dari A ke F kita hubungkan jadi garis lurus. Nah, sudut yang terbentuk, sudut BAF itu adalah setengah dari sudut BAC. Demikian ya. Demikian penjelasannya. Kita kembali ke teks teori. Hmm. Nah, ini tadi penjelasan membagi dua sudut, terus membuat segi 6. Segi 6 itu dibuat yang pertama buat lingkaran dengan radius R. Di pusat sini taruh jarum di sini ya, jarum jangka di sini. Kemudian buat garis sumbu horizontal AB dari sini ke sini. Lalu buat busur lingkaran dengan radius R ke titik AB. Buat busur lingkaran radiusnya R dari titik A dan B ya, salah. Jadi yang pertama tadi eh, jarumnya ada di sini, putar, dapatkan lingkaran ini. Lalu garis AB sembarang saja sih, yang penting melewati titik pusat lingkaran tempat jarum pertama. Garis bagi dua, terus dapat AB. Di sini sebelah kiri A yang berpotongan, yang di sini sebelah B. Nah, jangka tadi jangan dirubah ukurannya, tetap saja dengan R begitu atau jari-jari sekian. Taruh di A, putar ya. Putar sekiranya melewati mengenai inilah lingkaran utama. Kemudian di B putar lagi. Nah, hasil putarannya itu kita hubungkan dari A terus ke garis potong, terus lagi ke garis potong di sini, titik potong maaf. Terus ke sini lagi, terus ini ada titik potong hubungkan lagi dan ini hubungkan lagi sampai menutup kembali ke A. Baik, lebih mudahnya kita buat eh, apa ya? Kita bisa buat hmm, demonya lah atau praktiknya sebagai berikut. Kita masuk lagi ke program gambar. Nah, ini saya ingin perbanyak dulu. Katakanlah saya ingin menggambarnya tepat di tengah lingkaran, di tengah-tengahnya. Nah, ini. Terus saya buat lingkaran penuh ya. Lingkaran ini paling mudah kalau kita menggunakan polygon zone. Tapi sudutnya harus 360 derajat. Uh, Misalnya begini. Lalu ini A dan B ya. Ini A, ini B. Nanti saja kita membuatnya. Kita terus menggambar saja dulu. Dari sini, titik potongnya ada di sini. Itu bawa ke lingkaran. Satu. Yang kedua, dari sini juga titik potongnya tadi dengan garis horizontal bawa ke pusat lingkaran. Nah, seolah sudah terbentuk ya. Kita lihat. Hubungkan ke sini.
lalu hubungkan ke sini, lalu hubungkan lagi ke bawah ini. Nah, nah di garis saja ya, titik potongnya, lalu ke sini. Nah, jadilah. Eh, nah, demikian ya. Jadilah segi 6. Supaya yang terekspos cuma segi 6 saja pada gambar manual, kita bisa menggunakan tadi pensil yang keras ya. Misalnya pensil apa dengan jenis H, maka dia akan menggaris dengan tipis dan tentu saja jangan melakukan tekanan yang besar ya di saat menggambar. Maksudnya jangan ditikin lah. Supaya apa? Supaya garis bantu ini kan cuman sesaat kita menggunakan. Kalau sudah dapat bentuk utamanya, ya sebaiknya dihapus. Ini yang tidak penting kita hapus. Ini ya, hapus. Agak sulit. Hmm, ini saja agak berat nih. Saya membuka banyak jendela. Dan seterusnya lah ya. Saya tidak menyelesaikan ini. Sehingga nanti yang tersisa cuma segi enamnya saja. Komputer saya agak lambat. Nah, ini separuh sudah segi enamnya, separuhnya bisa dikerjakan sendiri nanti. Baik, kita balik lagi ke teorinya. Membuat segi lima teratur. Buat garis AB dulu ya. Ini buat garis AB. Kemudian buat garis tegak lurus eh, terhadap garis AB. Bagaimana caranya ya? Buat buat pakai jangka nih, jangka nih ya, dibuat satu lingkaran. Ini di B juga satu lingkaran sebaliknya yang berlawanan. Ketemunya nanti di eh, titik F. Ini. Tentu saja jari-jarinya harus lebih besar daripada B. Pada garis bagi ini, buatlah garis bagi tegak lurus AB tadi. eh, Kita menemukan ini tadi. Terus yang sama seperti tadi ya buat tegak lurus tadi seperti contoh satu. Ini yang ini. Harusnya dia sampai ke bawahnya deh. Ya, seperti ini.
Nah, di bawah ini ada sehingga dihubungkan sampai ke bawah. Tapi karena ini segi limanya di bagian atas saja, yang ke bawah tidak terekspos. Lalu pada garis bagi ini buatlah garis C ke D. C ke D eh, yang sama panjang dengan garis AB. CD sama panjang dengan AB. AB ini CD. Buatlah garis AE. A ke E. Ini kan akan berpotongan di sini nih. Nah, lalu buatlah garis AE itu eh, melewati titik D tadi. Jadi taruh penggaris, titik D ditandai, buat garis dari A melewati D. Lihat sepanjang ini ya sampai dengan E. Di mana panjang DE sebenarnya setengah panjang eh, di mana gitu ya. Panjang DE setengah panjang AB. AB ini DE. Dengan A sebagai titik pusat dan AE sebagai jari-jari, AE ini jari-jari, buatlah sebuah busur lingkaran yang memotong perpanjangan CD, C ke D di titik F ini. Jadi awalnya F-nya belum tahu. Nah, ini tadi garis melewati D, terus dipanjangkan saja sampai ke sana ya. Terus cari titik ini, di mana jarak DE ini adalah setengah dari ini. Jadi ukur dulu AD, ambil setengahnya berapa, bagi dua, taruh di sini. Setengahnya tadi tandai atau dititikin. Nah, dari sini eh, ambil jangka, jarumnya di A, kemudian mata penanya di E, buat garis buat lingkaran dikit ya, yang melalui garis AC, bukan CD terus sampai ke atas. Nanti berpotongannya di titik F. Nah, dari perpotongan ini bisa dilanjutkan. Satu titik sudah diketahui ya, titik baru. Dua titik sebelumnya adalah A dan B. Tinggal mencari titik G dan titik H. Dengan titik A, B, dan F sebagai titik pusat dan panjang AB sebagai jari-jari, buatlah busur-busur lingkaran yang berpotongan, saling berpotongan di titik G dan titik H. Nah, jadi nilai apa tadi nilai jari-jarinya ya? Dengan A, B, dan F sebagai titik pusat dan panjang AB adalah jari-jarinya, ini adalah jari-jarinya. Nah, kembalikan jangka ya, jangka ke ukuran ini AB. Jangka kembali ke ukuran AB, taruh di E dan di F nih. Di F buat lingkaran, straight. Sebelah sini, kemudian di sebelah kanan, straight. Terus pindah jarumnya lagi ke A. Di sini garis sedikit yang berpotongan dengan yang pusatnya di F tadi, ketemu titik G. Pindah lagi jarumnya ke titik B, buat buat unsur lingkaran yang memotong lingkaran di yang tadinya pusatnya di F. Maka ketemulah huruf H, titik H. Nah, setelah ketemu A, B, F, G, H, maka dihubungkan akan menjadi segi 5. Demikian bisa dilanjutkan nanti. Lalu membuat segi 5 teratur dalam sebuah lingkaran dan seterusnya bisa dicoba ya. Terus ini teori membagi tiga sudut siku. Lalu konstruksi dengan lingkaran. Ini
Garis-garis lengkung. Garis-garis lengkung jika sebuah kerucut dipotong oleh sebuah bidang datar dalam macam-macam kedudukan akan menjadi bermacam-macam garis potong. Tergantung dari kedudukan bidang datar tersebut, maka garis potongnya dapat berbentuk lingkaran, elips, parabola, hiperbola yang disebut potongan-potongan kerucut. Sudut antara sumbu kerucut dan garis pembentuk disebut alfa, dan sudut antara kerucut dan bidang potong disebut beta. Hubungan antara alfa dan beta menentukan bentuk potongan kerucut sebagai berikut. Kalau alfa lebih besar, lebih kecil daripada beta, dia akan menjadi elips. Kalau sama, dia akan menjadi parabola. Dan kalau dia lebih besar dari alfa, lebih besar daripada beta, dia menjadi hiperbola. Nah, seperti ini. Kemudian praktik membuat gambar dasar geometri membagi sudut dengan sama besar. Tadi sudah ini. Nah, kalau ini mencari pusat lingkaran, teori dasarnya ini, tapi kalaunya di program AutoCAD sudah disediakan. Cuma kita harus hafal itu perintah-perintahnya. Lalu membuat radius sebuah sudut. Selanjutnya saya tidak lanjutkan ya, ini dicoba saja di rumah. Lalu membuat lingkaran di dalam segitiga. Menggambar heksagonal di dalam lingkaran. Metode A, metode B, kemudian menggambar heksagonal di luar lingkaran. Ini, garisnya ini. Terus menarik garis singgung. Nah, garis singgung ini penting nantinya dalam membuat eh, apa ya, eh, peralihan, peralihan biasa, misalnya dari bentuk datar menjadi bentuk lengkung. Seperti nanti kita menggambar eh, geometrik jalan. Menarik garis singgung luar pada dua buah lingkaran. Metodenya ini. Terus membuat garis singgung radius cekung pada dua lingkaran. Bisa dicoba juga ya. Lalu membuat garis singgung radius cembung pada dua lingkaran. Seperti ini. Terus ada latihan. Cobalah gambar bentuk, cobalah gambar bentuk-bentuk berikut ini. Seri pertamanya, ini cuma garis tegak lurus. Nah, ini sudut dibagi dua. Terus ini sudut 45 derajat. Lalu ini segitiga dalam lingkaran. Lalu segi empat dalam lingkaran. Terus ini seri keduanya segi empat dalam lingkaran, segi lima dalam lingkaran, segi enam, segi berapa ini? Segi delapan. Nah,
Seri keempatnya elips seperti ini. Nah, seri kelima ada macam-macam. Seri keenam geometrical motif. Yang ini jangan digambar ya, saya benci lambang ini, lambang style. Yang ini juga, apalagi ini. Seri ketujuh lebih rumit. Sudah. Demikian materinya. Terus Anda bisa coba latihan-latihan ini. Kemudian file akan saya kirim ke ketua kelas Anda. Silakan dilatih-latih. Eh, Kemudian materi ini akan disusul dengan tugas pada bagian 2 nanti ya, video pertemuan 3 bagian 2. Sampai sekian materi untuk pertemuan 3 bentuk geometri ya. Selanjutnya lanjutkan dengan tugas. Eh, Sesi ini saya akhiri dulu sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.